Baik, shalom teman-teman. Shalom. Shalom. Ya, kita berhubung Kak Esra sore ini belum gabung, jadi izinkan Kak Iin ya untuk memandu pembelajaran kita sore ini. Terima kasih Pak Apian yang sudah memberikan saya mengizinkan saya untuk memimpin kegiatan belajar kita pada sore hari ini. Pembacaan kita akan kita lanjutkan pada 2 Samuel pasal 22 sampai pasal 24. Ini pasal terakhir dari 2 Samuel dengan susunan yang sudah Pak Apian susun tadi. Nah, untuk sebelum kita memulai bacaan kita akan mengawalinya dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur karena pada detik ini kami masih menikmati nafas kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan dalam kehidupan kami. Juga kami bersyukur buat berkat-berkat Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami untuk kelangsungan hidup kami sampai saat ini. Ya Tuhan Yesus, kami tidak mampu membalas setiap kebaikan Tuhan, tapi kami hanya bersyukur, kami terus memuliakan nama Tuhan melalui perkataan kami dan perbuatan kami. Sore hari ini kami ingin belajar, lihatlah kami anak-anak-Mu yang telah bergabung dari berbagai macam tempat kami masing-masing. Mari Tuhan tolong kami, berkati kami, kuasai hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus Tuhan, supaya kami benar-benar belajar dan apa yang kami akan baca, kami boleh memahami, kami boleh mengerti, bahkan kami diberi kekuatan untuk dapat melakukan dalam langkah-langkah hidup kami selanjutnya. Kegiatan belajar pembacaan firman-Mu dari awal, pertengahan hingga berakhirnya kami hanya serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Jadilah kehendak-Mu Tuhan, bukan kehendak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, saya akan baca pertama 2 Samuel pasal 22. Nyanyian syukur Daud. Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari cengkraman Saul. Ayat 2. Ia berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku, Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan." Ayat 4, terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Ayat 5, sesungguhnya gelora-gelora maut telah mengelilingi aku. Banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. 6. Tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kecelakaan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, dan Dialah mendengar suaraku. Aku berseru dan Dialah mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya, lalu bergoyang dan bergoncanglah. Lalu bumi, dasar langit gemetar dan bergoyang oleh karena bernyala
nyala murkanya, asap membumbung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Jika dia menegurkan langit lalu turun kekeraman ada di bawah kakinya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Lanjut. Saya Ayat- yang ke ayat Ayat 11 siapa? 11. Iya. Kak Debbie mau baca? Ya, boleh. Ayat 11, ia mengendarai kerub lalu terbang dan tampak di atas sayap angin. Dan ia membuat kegelapan di sekelilingnya menjadi pondoknya. Air hujan yang gelap, awan yang tebal, karena sinar kilat di hadapannya. Bara api menjadi menyala, guntur dari langit. Yang Maha Tinggi memperdengarkan suaranya. Dilepaskannya panah-panah sehingga diserakannya mereka, yakni kilat-kilat sehingga dikacaukannya mereka. Iya, ayat 16. Lalu kelihatanlah dasar-dasar laut, alas-alas dunia tersingkap karena hardikan Tuhan, karena hembusan nafas dari hidungnya. Ayat 17. Ia menjangkau dari tempat tinggi, mengambil aku, menarik aku dari banjir. Ayat 18. Ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah, daripada orang-orang yang membenci aku, karena mereka terlalu kuat bagiku. Ayat 19. Mereka menghadang aku pada hari sialku, tetapi Tuhan adalah sandaran bagiku. Ayat 20. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang, ia menyelamatkan aku, karena ia berkenan kepadaku. Bennett, Baik. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku telah mengikuti jalan Tuhan dan tidak menjauhkan diri dari Allahku sebagai orang fasik, sebab segala hukumnya kuperhatikan, dan dari ketetapannya aku tidak menyimpang. Aku berlaku tidak bercela kepadanya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucianku di depan matanya. Kakak Natalia. Kak Natalia. Terhadap orang yang setia. Udah di mana? Iya betul, ayat 26 sampai 30. Ada 6. Terhadap orang yang setia engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak berlaku engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok engkau berlaku belat-belit. Bangsa yang tertindas engkau selamatkan. Tetapi matamu melawan orang-orang yang tinggi hati. Upaya mereka merendahkan karena engkaulah pelita, ya Tuhan, dan Tuhan menyinari kegelapanku. Karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan, dengan Allahku aku berani melompati tembok. Ya, puji Tuhan. Ezra? Adapun Udah Allah cukup. jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni. Cukup. Ezra mau baca nggak Ezra? Ayat 31. Ayat yang ke-31.
Ya, Adapun Allah jalannya sempurna sebab Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Ayat yang ke-32, sebab siapakah Allah selain dari Tuhan, dan siapakah gunung batu selain dari Allah kita? Allah dialah yang menjadi tempat pengungsianku, yang kuat dan membuat jalanku rata. Ayat yang ke-34, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melengkungkan busur tembaga. Ayat yang ke-36, ayat 36, juga kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, dan kebaikanmu telah membuat aku besar. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku, dan mata kakiku tidak goyah. Ayat 38, aku mengejar musuhku sampai mereka kupunahkan, dan tidak berbalik sebelum mereka kuhabiskan. Aku menghabiskan dan meremukkan mereka, sehingga mereka tidak bangkit lagi, dan mereka rebah di bawah kakiku. Ayat 40, engkau telah mengikat pinggangku dengan keperkasaan untuk berperang. Engkau tundukkan ke bawah kuasaku orang yang bangkit melawan aku. Buat musikku. Ayat 41, Musuhku lari daripadaku, orang-orang yang membenci aku, mereka ku binasakan. Mereka berteriak minta tolong, tetapi tidak ada yang menyelamatkan. Mereka berteriak kepada Tuhan, tetapi Dialah tidak menjawab mereka. Aku menggiring mereka alus-alus seperti debu tanah. Aku menebuk mereka dan menginjak-injak mereka seperti lumpur di jalan. Dan Engkau melumpuhkan aku dari perbantahan bangsaku. Engkau memelihara aku sebagai kepala atas bangsa yang tidak ku kenal menjadi hambaku. Orang-orang asing tunduk menjilat kepadaku. Baru saja telinga mereka mendengar, mereka taat kepada orang-orang. Mereka taat kepadaku. puji Tuhan. Putri, Kak Debi, Putri dulu ya. Iya, boleh. Ya, Putri, ayat 46. Putri, ayat 46. Sampai Ayat 46. 50. Ya, sampai 50. Orang-orang asing pucat layu dan keluar dari kota kubunya dengan gemetar. Tuhan hidup. Kecil kok suaranya, Putri. Dan ditinggikanlah kiranya Allah. Orang-orang asing pucat layu dan keluar dari kota kubunya dengan gemetar. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan ditinggikanlah kiranya Allah gunung batu keselamatanku. Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku, yang telah membawa bangsa-bangsa ke bawah kuasaku, dan yang telah membebaskan aku daripada musuhku. Dan Engkau telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau telah melepaskan aku daripada para penindas. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu ya Tuhan di antara bangsa-bangsa, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Siapa? Ayat Kak 51 Debi, siapa? ya Kak Debi baca. Ya.
Ayat yang ke-51, ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, kepada Daud dan anak cucunya untuk selamanya. 2 Samuel 23 ayat yang pertama dengan perikop perkataan Daud yang terakhir. Inilah perkataan Daud yang terakhir, tutur kata Daud bin Isai, dan tutur kata orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Roh Tuhan berbicara dengan perantaraan-Ku, firman-Nya ada di lidahku. Allah Israel berfirman, Gunung Batu Israel berkata kepadaku, apabila seorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah, ia bersinar seperti fajar di waktu pagi, pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Nah, Kain. Ayat 5, bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku, bukankah Dia yang menumbuhkannya? Ayat 6, tetapi orang-orang yang dursila mereka semuanya seperti duri yang dihamburkan. Sesungguhnya mereka tidak terpegang oleh tangan. Ayat 7, tidak ada orang yang dapat mengusik mereka, kecuali dengan sebatang besi atau gagang tombak, dan dengan api mereka dibakar habis. Ini ayat 8 di bawah perikop pahlawan-pahlawan Daud. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Isabal, orang Hakmoni, kepala Triwira, ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam suatu pertempuran. Sudah. Kenneth. Ayat 9 Saya sampai ayat berapa nih? 9, 10, 11, 12, 13. Oke. Dan sesudah dia, Eleazar anak Dodo, anak seorang Ahohi, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud. Ketika mereka menggolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk perang, padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Sesudah dia sama anak Age, orang Harari, ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Sekali datanglah 3 orang dari 30 kepala mendapatkan Daud. Menjelang musim menuai, dekat gua Adulam. Sedang sebasukan orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Bethlehem. Lalu timbullah Ya udah cukup Kenneth. Oke. Sampai 13. Sampai 13 itu 14 nggak apa-apa. Ayat 15 Kanata Natalia. Oke, 15. Lalu timbullah 14. keinginan pada Daud. 13.
Ayat 14. 14. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung dan pasukan penduduk orang Filistin pada waktu itu ada di Betlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang. Lalu ketiga pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya, jauhlah daripadaku, ya Tuhan, untuk berbuat demikian. Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya, dan tidak mau ia meminumnya? Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Abisai, adik Yoab, anak Zeruya, dialah kepala ke-30 orang itu. Dan dialah yang mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang mati di tikamnya. Ia mendapat nama di antara ke-30 orang itu. Bukankah ia yang paling dihormati di antara ke-30 orang itu? Memang ia menjadi pemimpin mereka, tetapi ia tidak dapat menyampai triwira itu. Ya. Selanjutnya, Udah cukup. Esra, ayat 20. Ayat yang ke-20. Selanjutnya Benaya bin Yoyada, anak seorang yang gagah perkasa, yang besar jasanya, yang berasal dari Kabseel. Ia menewaskan kedua pahlawan besar dari Moab. Juga pernah ia turun ke dalam lubang dan membunuh seekor singa pada suatu hari bersalju. Ayat yang ke-21. Pula ia membunuh seorang Mesir, seorang yang tinggi perawakannya. Di tangan orang Mesir itu ada tombak, tetapi ia mendatanginya dengan tongkat, merampas tombak itu dari tangan orang Mesir itu, lalu membunuh orang itu dengan tombaknya sendiri. Itulah yang diperbuat Benaya bin Yoyada, yang mendapat nama di antara ke-30 pahlawan itu. Di antara ke-30 orang itu, ia paling dihormati, tetapi ia tidak dapat menyamai triwira. Dan Daud mengangkat dia mengepalai pengawalnya. Ayat yang ke-24, Asael, saudara Yoab, ada di antara ke-30 orang itu. Selanjutnya Elhanan bin Dodo dari Betlehem. Ayat yang ke-25, sama orang Harod, Elika orang Harod. Ayat 26. Heles orang Palti, Ira anak Ikes orang Tekoa, Abiezer orang Anatot, Mebunai orang Husa. Ayat 28. Jalmon orang Ahohi, Maharai orang Netofa. Ayat 29. Helep anak Baana orang Netofa, Itai bin Ribai dari Gebia orang Binyamin. Ayat 30. Benaya orang Piraton, Hidai dari lembah-lembah Gaas. Ayat 31. Abialbon orang Ben Araba, Asmawet orang Bahurim. Sayang saya. Iya, ayat 32. Eyaba orang Albon, Sen orang Guni, Yonata anak sama orang Harari, Ayam bin Salal orang Harari, Elipalet anak Hasbai orang Maaka, Elian anak Topel orang Gilo, Esal orang Karmel, Pairai orang Albi, Yigal bin Natan
Tali Joba Bani orang Gad. Ya, cukup. Putri? Putri, ayat 37. Putri, ayat 37. Bentar. Zelek orang Amon, Naharai orang Berot, pembawa senjata Yoab anak Zeruya, Ira orang Yetri, Gareb orang Yetri, Uria orang Het, semuanya 37 orang. Ya, pasal 24-nya 2 ayat lagi. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah hitunglah orang Israel dan orang Yehuda, lalu berkatalah raja kepada Yoab dan yang bersama-sama dengan dia. Jadilah segenap suku Israel dari Dan sampai Beersheba. Adakanlah pendaftaran di antara rakyat supaya aku tahu jumlah mereka. Pak Debi? Ya, ayat yang ketiga. Lalu berkatalah Yoab kepada raja, kiranya Tuhan Allahmu menambahi rakyat 100 kali lipat pada yang ada sekarang. Dan semoga mata Tuanku Raja sendiri melihat. Tetapi mengapa Tuanku Raja melihat? Namun titah raja itu diikuti oleh Yoab dan oleh para panglima tentara. Maka pergilah Yoab dan panglima tentara itu atas perintah raja untuk mengadakan pendaftaran di antara bangsa Israel. Mereka menyeberangi sungai Yordan, lalu mulai dari Aroer dan dari kota yang terletak di tengah lembah ke arah Gad dan Yezer. Kemudian sampailah mereka ke Galilea dan ke Kades di negeri orang Kemudian sampailah mereka ke Gilead dan ke Kades di negeri orang Het. Selanjutnya sampailah mereka ke Dan, dan dari Dan mengambil jurusan Sidon. Kemudian sampailah mereka ke tempat yang berkubu Tirus dan ke segala kota orang Hewi dan orang Kanaan. Akhirnya tibalah mereka di bagian selatan Yehuda di Beersheba. Ayat 8. Setelah mereka menjelajah seluruh negeri itu, sampailah mereka kembali ke Yerusalem setelah lewat 9 bulan dan 20 hari. Ayat 9. Lalu Yoab memberitahukan kepada raja hasil pendaftaran rakyat. Orang Israel ada 800.000 orang perangnya yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda ada 500.000. Ayat 10. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat, lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang, Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatan itu sangat bodoh. Ayat 11, setelah Daud bangun daripada waktu pagi, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Gad, pelihat Daud demikian. Ayat 12, pergilah, katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan, 3 perkara kuhadapkan kepadamu. Pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu. Kenneth, ayat 13. Ya. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu, atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu, sedang mereka itu mengejar engkau, atau akan adakah 3 hari penyakit sampar di negerimu? Maka sekarang pikirkanlah dan timbanglah jawab apa yang harus kusampaikan kepadanya mengutus aku.
Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit campak kepada orang Israel dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan, maka matilah dari antara bangsa itu, dari Dan sampai Beersheba 70.000 orang. Ketika malaikat mengacungkan tangannya ke Yerusalem untuk memusnahkannya, maka menyesallah Tuhan karena malapetaka itu. Lalu ia berfirman kepada malaikat yang mendatangkan kemusnahan kepada bangsa itu, cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu. Pada waktu itu malaikat Tuhan itu ada dekat tempat pengirikan Arauna kepada Yebus. Kak Natalia 17. Ayat 17. Dan berkatalah Daud kepada Tuhan, ketika dilihatnya malaikat yang tengah memusnahkan bangsa itu, demikian sesungguhnya aku telah berdosa dan aku telah membuat kesalahan, tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku. Pada hari itu, datanglah Gad kepada Daud dan berkata kepadanya, pergilah dirikanlah mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Arauna, orang Yebus itu. Lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad, seperti yang diperintahkan Tuhan. Ketika Arauna menjenguk dan melihat raja dengan pegawai-pegawainya mendapatkannya, pergilah Arauna keluar, lalu sujud kepada raja dengan mukanya ke tanah. Bertanyalah Arauna, mengapa tuanku raja datang kepada hambanya ini? Jawab Daud, untuk membeli tempat pengirikan ini daripadamu dengan maksud mendirikan mezbah bagi Tuhan, supaya tulah ini berhenti menimpa rakyat. Ya, Lalu berkatalah, cukup. Esra ayat 22. Ayat yang ke-22. Lalu berkatalah Arauna kepada Daud, baiklah tuanku raja mengambilnya dan mempersembahkan apa yang dipandang baik. Lihatlah itu, ada lembu-lembu untuk korban bakaran, dan eratan-eratan pengirik, dan alat perkakas lembu untuk kayu bakar. Semuanya ini, ya raja, diberikan Arauna kepada raja. Arauna berkata pula kepada raja, kiranya Tuhan Allahmu berkenan kepadamu. Ayat 34. Tetapi berkatalah raja kepada Arauna, bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya, sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Sesudah itu Daud membeli tempat pengirikan dan lembu itu dengan harga 50 shikal perak. Ayat yang ke-25, lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu, dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Puji Tuhan. Puji Haleluya. Tuhan. Puji Tuhan. Iya. Terima kasih sudah mengambil bagian untuk bersama-sama membaca firman Tuhan. Pak Esra. Ya Kak Selamat Iin. sore. Selamat sore. Turut berduka cita ya ini. Iya Esra. Pak, saya baru sampai Iya. juga mau siap mandi lagi, malam baru pergi, kita ada syukuran juga. Jadi bukalah. Iin buka apa Esra Iin. Ya Kak Iin aja, nanti baru saya Ya. sedikit Tambahin ya. Ya, Oke. Ya, ya. kita sama-sama ya.
Ya, saya ini mau mengambil bagian di bagian ayat pasal pertama saja, nyanyian syukur Daud. Nah, mengapa harus ada nyanyian rasa syukur daripada Daud yang tertulis di sini? Nah, kita pasti tahu bersama, bahkan kita telah baca bahwa begitu banyak tantangan, begitu banyak kesusahan, begitu banyak penderitaan yang sudah dilalui oleh Daud. Bahkan di sini tadi sudah panjang lebar dikatakan bahwa maut itu sebenarnya mengelilingi Daud. Nah, kira-kira kalau mau ambil contoh, saya ya, di sekeliling saya itu contohnya harimau sudah mengelilingi saya, sudah siap untuk menerkam saya. Jadi jiwanya kehidupannya Daud itu selalu terancam setiap saat. Sudah dijelaskan bahwa sebenarnya kalau bukan Tuhan, Daud itu sudah lama mati. Karena apa? Dia dapat tantangan dari Saul, dapat tantangan dari musuh-musuh orang Filistin. Hampir setiap saat berperang, bukan satu lawan satu, tetapi lawan begitu banyak musuh. Sampai harus menjadi seorang pengembara, menyembunyikan diri dari musuh. Itu tentunya pasti kita tahu bahwa itu bukanlah suatu hal yang gampang. Itu sangat susah. Karena apa? Kalau misalnya iman kita tidak kuat, pasti kita sangat ketakutan, bahkan juga pasti sudah menyerah. Seolah-olah sudah tidak ada jalan keluar baginya. Tetapi luar biasa si Raja Daud ini, baik dalam penderitaan atau dalam rasa senangnya, selalu berpasrah kepada Tuhan, berkata bahwa Tuhan adalah gunung batuku, keselamatanku. Jadi Daud benar-benar percayakan hidupnya kepada Tuhan, sehingga pada akhirnya dikatakan bahwa keselamatan Tuhan karuniakan kepada Daud, sehingga Daud menuliskan rasa ucapan syukurnya yang telah kita baca, karena siapapun dia, dan mungkin kalau kita kebanyakan, mungkin kalau kita mendapat suatu hadiah atau sedang berulang tahun atau mendapatkan sesuatu yang luar biasa, kebanyakan mungkin baru kita bersyukur ya, tetapi lain hal dengan Daud. Dalam susah ataupun senang, semuanya disyukuri oleh Daud. Dan ini adalah suatu pelajaran juga bagi kita, menjadi kekuatan juga bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa apapun situasi yang kita alami, berada dalam sukar sulit pun tetap kita berpegang, tetap percaya bahwa Tuhan tidak mengabaikan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pertanyaannya, maukah kita benar-benar berharap hanya kepada Tuhan? Karena Tuhan sangat sanggup menolong kita. Dan buktinya kita sudah lihat, Daud ini merupakan kesaksian juga bagi kita, nyanyian ucapan syukur dan nyanyian syukur Daud, sehingga kita dapat belajar bahwa Tuhan itu, Tuhan yang kita percaya benar-benar luar biasa, yang dapat membebaskan kita dari keadaan sukar sulit sekalipun. Kemudian ada catatan-catatan tentang daftar pahlawan Daud. Kita sudah baca juga nama-namanya. Mungkin kita belum hafal satu persatu,
tetapi pasti ada tujuan mengapa para pahlawan ini selalu juga harus dicatat di dalam Alkitab. Pasti ada tujuannya. Contoh saja kita contoh kecil di Indonesia sampai sekarang kan setiap kali upacara memperingati hari-hari kemerdekaan, hari Sumpah Pemuda, misalnya kan kita selalu mengenang pahlawan. Jadi sekarang pun kita bisa tahu, oh ternyata dulu para pahlawan Daud itu hebat ya. Nah, banyak ya, tadi di dalam catatan dikatakan bahwa mereka semuanya berjumlah 37 orang. Nah, mereka luar biasa bisa maju berperang. Kalau dibandingkan dengan banyaknya musuh mungkin tidak seberapa, tapi mereka sangat luar biasa karena Tuhan selalu ada buat mereka. Nah, selanjutnya mungkin Pak Esra atau Pak Apian bisa sharing. Kalau dari saya itu saja dulu, terima kasih. Halo. Terima kasih Kak Iin untuk renungan firman Tuhannya tentang bagaimana kita harus mengucap syukur. Kita juga berikan kesempatan kepada adik-adik, mungkin ada yang ingin bertanya, kita persilakan. Kepada adik Putri, kepada adik Nathan, kepada adik Kenneth, kepada adik Asta. Ya, boleh, silakan. Kenapa Tuhan mengasih Daud 3 kutukan kepadanya? Gimana Kenneth? Coba diulangi lagi, suaranya putus-putus, nggak kedengaran jelas. Ya, kenapa Tuhan mengasihi 3 kutukan kepada Daud? 3 apa adik Kenneth? Dikasih itu Dilan itu loh kepada Daud. Pertanyaannya untuk ini bacaan ayat 13 Pak Esra. Kenapa dikasih 3 pilihan tadi itu? Apakah 3 tahun kelaparan atau pergi melarikan diri selama 3 bulan dan terakhir tadi akan ada 3 hari penyakit sampar. Kenapa Tuhan mengapa? kasih tantangan atau pilihan itu? Ya, mengapa sampai Tuhan itu memberikan Daud 3 pilihan dan semuanya itu adalah sesuatu yang tidak baik? Itu karena di dalam pasalnya yang ke-24 ada satu kesalahan yang Daud lakukan, yaitu Daud menghitung jumlah pasukannya. Dia menghitung orang-orang Israel. Nah, kalau menurut dari beberapa hamba-hamba Tuhan atau pendeta-pendeta, mereka mengatakan bahwa itu merupakan suatu hal kesombongan. Karena kalau kita melihat di zaman-zaman dahulu, raja-raja itu mereka akan berbangga. Mereka bangga kalau mereka memiliki pasukan yang begitu besar jumlahnya. Nah, dari pasukan yang besar itu, maka mereka akan menyombongkan diri. Mereka merasa bahwa mereka hebat, mereka kuat, dan mereka itu ditakuti oleh negara-negara atau kerajaan-kerajaan lain. Nah, inilah alasannya mengapa Tuhan marah kepada Daud dan Tuhan memberikan 3 pilihan itu. Yang pertama tadi, apa yang dikatakan? Tuhan memberikan penyakit sampar, kelaparan, dan juga pedang. Nah, tetapi kita juga lihat bahwa Daud memilih lebih baik dia jatuh di dalam tangan Tuhan karena Tuhan itu penuh kasih sayang. Jadi mungkin seperti itu adik Kenneth. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tanya. Boleh, silakan. Daud kan sering minta sama Tuhan. Apakah Tuhan selalu menjawab doa? Nah, Daud kan sering meminta kepada Tuhan.
Apakah Tuhan menjawab semua doa Daud? Ada satu doa yang Tuhan tidak menjawab, yaitu di saat Daud dia melakukan kesalahan. Kesalahannya Daud mengambil istri Uria. Ketika istri Uria ini melahirkan, anak itu sakit. Dan Daud berdoa, dia meminta kepada Tuhan, dia berpuasa. Tetapi apa yang dia minta kepada Tuhan, Tuhan tidak kabulkan. Nah, jadi tidak semua permintaan atau permohonan Daud itu dikabulkan oleh Tuhan. Seperti itu adik putri. Oke. Om, ada yang mau nanya Om? Boleh Bu Devi. Tuhan, kenapa marah? Karena apa? Kenapa Tuhan marah ke Ezra? Yang di pasalnya yang ke-24 ya. Iya. Iya. Ya, terima kasih adik Aska. Nah, jadi tadi pertanyaannya juga sama seperti adik Kenneth. Mengapa sampai Tuhan itu marah kepada Daud? Karena Daud itu dia merasa sombong karena dia menghitung jumlah orang-orang Israel. Nah, seperti itu. Jadi pembelajaran bagi kita, apapun yang Tuhan berikan bagi kita, kita jangan menjadikan itu sebagai sesuatu yang menyombongkan diri kita. Kita bangga akan apa yang Tuhan berikan. Tidak boleh kita menjadi orang-orang yang tetap rendah hati. Walaupun Tuhan memberikan kita berkat yang berlimpah-limpah, kita harus tetap menjadi orang yang rendah hati. Jangan menjadi orang yang sombong. Karena di dalam kitab Amsal mengatakan bahwa orang yang sombong itu adalah awal daripada kehancuran. Berapa orang yang dibawa Nah, Saul jadi untuk seperti itu. mencari Daud di daerah gunung? Katakan deh. Kak Ada Ezra lagi? mau tambah dong? Boleh, silakan. Iya. Setiap kesalahan atau setiap dosa yang dilakukan oleh manusia, tentunya Tuhan tidak akan diam-diam. Kalau papa mamanya kita kalau nih bilang sayang, kalau sayang sama anaknya kadang ada yang salah kan Kak Ezra. Kadang karena dia sayang anaknya berbuat salah pun dia tidak mau tegur, takut anaknya ngambek, takut anaknya nangis, ini takut pukul anaknya atau cubit anaknya. Tetapi Tuhan tidak begitu. Kalau ada yang salah, Tuhan harus tetap tegur, harus ada hukumannya. Nah, di situ bukannya Tuhan tidak sayang kita, tetapi justru Tuhan itu adil. Siapa yang bersalah harus dihukum, tapi Tuhan tetap sayang kita. Siapa tadi yang tanya ya kenapa Tuhan marah? Adik Aska ya? Iya, Adik Aska, Tante In, kasih jawabannya. Iya. Kalau Adik Aska nanti buat salah, pasti Mama bilang, Adik Aska itu salah, tidak boleh ya. Terus kalau Adik Aska tetap melawan, bisa juga Mama cubit telinganya. Anak ini udah dibilang salah, masih juga. Nah, kita punya Tuhan juga seperti itu. Kalau kita salah, harus Tuhan pasti hukum. Makanya Tuhan marah. Daud, kamu tidak boleh seperti itu misalnya. Begitu Kakak Aska. Iya Tante, makasih. Aska mah sering dimarahin. Pak Apian nggak bersuara. Mau dicubit telinganya Pak Apian. Mendengarkan aja lah. Mungkin ini Kakak Natalia mau bertanya enggak? Kakak Natalia? Tidak. Tidak. Oh ya. Iya. Ada Kak Esra, itu ada Kakak Iin. Kalau kamu mau bertanya.
Kalau Kak Iin tidak bisa jawab, kita jadikan PR ya. Ya. Kalau nggak- Terus apa lagi ya tadi yang dilupakan? Adik Putri masih ada pertanyaan? Adik Kenneth? Nggak ada. Nggak ada. Putri tadi nanya apa ya? Putri tadi doa doa Daud ya yang nggak pernah ada doa yang nggak dijawab ya. Ya, udah dijawab sama Kak Esra. Iya, mantap Putri. Jadi walaupun kita berdoa itu belum tentu semua doa kita dijawab oleh Tuhan. Sebab Belum tentu dijawab sesuai maunya kita. Iya, betul itu baru mau dibilang iya. Selama itu sesuai dengan maunya Tuhan. Kehendak ya. Iya. Betul. Iya, jadi Kalau kalau di Putri dalam perjanjian baru, hamba Tuhan pernah berkata bahwa jenis jawaban doa kita itu ada 3 ya, kalau nggak salah ingat. iya. Ya betul, 3. Yang pertama bisa langsung iya dijawab. Yang kedua bisa tunggu karena waktunya kita itu belum tentu sesuai dengan waktunya Tuhan, karena dibilang waktunya Tuhan yang selalu tepat, tidak terlalu cepat juga tidak terlambat, tapi selalu tepat ya. Dan yang ketiga jawabannya tidak. Tuhan juga tidak mau mengabulkan doa kita kalau doa kita itu ya mungkin salah. Salah satu contoh mungkin apa yang kita minta itu sebenarnya kita tidak sesuai dengan kebutuhan kita hanya menginginkan misalnya. Atau apa ya, salah satu contoh misalkan kita minta mobil misalkan ya, minta mobil sama Tuhan sementara kita tidak bisa mengendarai mobil. Bisa juga jadi contoh seperti itu. Jadi bisa saja Tuhan bilang, kamu tidak bisa bawa mobil atau itu belum pas untuk kamu, jangan dulu begitu. Bisa jawabannya tunggu, bukan sekarang, belum waktunya kamu harus memiliki itu. Tapi kalau sudah memang, oh iya kamu butuhkan itu, saya akan jawab tepat pada waktunya. Ya, itu yang saya pernah dengar jenis-jenis jawaban doa dari Tuhan. Ada lagi? Kalau nggak ada, ya ditutup Iin. Mungkin nanti doakan buat yang di Zoom berkat-berkatnya Iin. Iya. Ya. Baik, Kak Esra dan teman-teman yang sudah join sore hari ini, terima kasih. Kiranya Roh Kudus selalu menumbuhkan rasa semangat kita untuk selalu memiliki kerinduan, terus belajar untuk kenal siapa Tuhan kita, apa maunya, dan kita selalu mengasihi Dia. Saat ini kita akan mengakhiri kegiatan belajar kita. Sekali lagi terima kasih, kiranya Tuhan menolong kita supaya besok dan selanjutnya kita bisa bertemu kembali melalui Zoom, aplikasi Zoom ini. Kita saling melengkapi, saling berbagi. Demikian kegiatan belajar kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita menutupnya dengan doa. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan karena kami diberikan kesempatan untuk menggunakan waktu ini membaca dan merenungkan firman-Mu, dan kami juga saling berbagi, bertanya dan menjawab. Kiranya apa yang telah kami bahas itu berkenan kepada Tuhan, dan jika ada yang berasal dari pikiran kami sendiri yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, ampunilah kami. Kiranya kami selalu mempunyai kerinduan untuk semakin mengenal Tuhan. Berkatilah adik-adik, bahkan semua yang telah bergabung dalam via Zoom meeting ini. Berkati Pak Apian, berkati Pak Esra, berkati adik Kenneth, adik Natalia, adik Lucy, Kak Debbie dan adik Aska, juga adik Putri. Semuanya Tuhan, hamba berdoa kiranya Tuhan memberkati mereka semua, kiranya kekuatan, kesehatan, dan rasa takut akan Tuhan selalu ada buat kami dan menjadi bagian kami. Berkatilah juga semua keluarga kami yang kurang sehat atau yang berada dalam keadaan sakit. Kiranya kuasa Tuhan dapat menolong mereka, menyembuhkan mereka dengan cara Tuhan sendiri. Bapa, ampunilah salah dan dosa kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing di tempat kediaman kami masing-masing. Kami selalu dan tetap mengharapkan pertolongan Tuhan untuk kami. Ini doa dan harapan kami Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih semuanya.